iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila. Juga ada hadis ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berdasarkan beberapa hadis dengan beberapa riwayat, dengan beberapa redaksinya, maka ulama akidah menyusun bahwa rukun Islam ada 5. Siapa yang lepas rukun ini, tidak meyakini, mengingkari, maka dia kafir. Menurut saya cukup syahadat saja, sholat nggak perlu, sholat tidak relevan, sholat buang-buang waktu, kafir dia. Kenapa begitu? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagian isi Al-Quran, lalu sebagiannya kamu ingkari? Nggak bisa begitu. Kalau menerima Al-Quran, terima 100%. Jangan yang ini diterima, yang ini tidak. Tidak bisa begitu. Udkhulu fis silmi, terimalah ajaran agama Islam itu kafah, utuh. Seperti puzzle. Jangan ambil ekornya, ambil kepalanya, badannya buang. Tidak bisa begitu. Harus sempurna. Nah, ini tentang dari mana datangnya pembahasan rukun Islam ini. Berikutnya, makna rukun sudah. Apa dasar rukun Islam itu sudah. Pembahasan yang berikutnya adalah rukun yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat dari kata syahida yashhadu, persaksian, menyaksikan, bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. An bahwa la ilaha, tiada Tuhan illallah, selain Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Anna, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang paling kuat dari pengetahuan adalah persaksian. Saya kenal dengan Bang Alvin. Dari mana Ustadz tahu? Saya dengar dari Ustadz Lukman. Dengar, sama pendengaran. Saya tahu Bang Alvin. Dari mana Ustadz tahu? Saya pernah baca tulisannya. Belum kuat. Baru sekedar tahu, pengetahuan. Pengetahuan yang paling sempurna adalah saya pernah menyaksikan Bang Alvin. Saya menyaksikannya di Pontianak. Secara bahasa, apakah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Kenapa begitu? La tudrikuhul absaru. Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah lah yang memperhatikan mata. Allah bisa melihat mata kita, tapi mata kita tidak bisa melihat Allah. Lalu makna saya bersaksi itu apa? Saya memiliki pengetahuan yang sempurna sesuai dengan ilmu saya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan menyaksikan Allah dengan mata kepala. Karena mustahil dia disaksikan oleh mata kepala. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj pun ikhtilaf antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi lah kita yang manusia biasa ini. Jadi makna menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maknanya adalah saya mengetahui, saya mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah, la ma'buda, tidak ada yang layak disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada menyembah pokok kayu, tidak ada menyembah batu, tidak ada menyembah lembu, tidak ada menyembah hantu, tidak ada menyembah matahari, tidak ada menyembah bulan,
tidak ada menyembah api, tidak ada menyembah planet, karena semuanya adalah makhluk. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada satu sembahan pun kecuali Allah. Itu namanya nafi isbat. Nafi, dinafikan dulu semua, tidak ada. Setelah itu baru isbat. Di kelas ada Muhammad. Boleh jadi di kelas ada Mahmud, ada Hamid, ada Abdullah. Tapi ketika dinafikan, tidak ada seorang pun di kelas kecuali Muhammad. Maka kalimat nafi isbat lebih tinggi kualitasnya. Tidak ada seorang pun di kelas kecuali Muhammad. Maka kalimat itu dipakai la ilaha. Tidak ada satu Tuhan pun, tidak ada satu sembahan pun, tidak ada sesuatu pun yang layak dipertuhankan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyusun sifat-sifat Allah yang disebut dengan sifat 20. Sifat Allah itu banyak sekali. Kenapa cuma sifat 20? Kenapa cuma 20 sifat? 20 sifat itu disusun oleh ulama sebagai tameng benteng untuk menangkis semua aliran sesat maupun agama maupun kelompok yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah matang sifat 20 itu, maka insya Allah tereliminasi, steril daripada agama, aliran, pemahaman, keyakinan apapun. Jadi bukan maknanya sifat 20 itu adalah batasan. Sifat 20 itu adalah ijtihad ulama untuk menjelaskan tentang Allah. Ambil contoh. Ada filosof dari Jerman. Mati kena sipilis. Dia mengatakan namanya Nietzsche. Kata dia Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Itu cukup dibantah dengan satu di antara sifat 20. Sifat yang mana yang bisa membantah itu? Sifat yang bisa membantah itu adalah sifat baqa. Baqa. Wujud, qidam, baqa. Baqa artinya tidak berakhir. Allah itu tidak berakhir. Baqa. Selalu kita terjemahkan kekal. Makna baqa tidak berakhir. Jadi semua yang berakhir berarti bukan Tuhan. Nah, itu praktek salah satu contoh bahwa ada aliran sempalan, ada kelompok atau agama atau apapun. Tuhannya itu bisa diuji. Bisa di fit and proper test dengan sifat 20 itu. Kalau Tuhan dia tidak lulus ini sifat 20, berarti bukan Tuhan. Nah, begitulah hebatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyusun itu. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, akal. Maka disusunlah. Oh, nggak boleh kita susun ini. Nggak boleh menyusun sifat 20. Kalau nggak boleh menyusun sifat 20, kenapa ada yang menyusun rukun sholat? Rukun sholat ada 13. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau begitu menyusun rukun sholat 13. Itu adalah ijtihad ulama. Untuk memudahkannya mengajar, disusun secara sistematis. Berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak ada Nabi duduk dengan sahabat, wahai para sahabat, rukun sholat ada 13. Gak ada. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan, bid'ah mempelajari sifat 20. Kalau begitu bid'ah juga mempelajari fikih. Karena ini kan produk dari ulama. Bahan mentahnya tetap Quran, hadis, ijma', qiyas.
Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, pendapat ulama mujtahid yang cukup syarat untuk berijtihad. Jadilah dia. Jadi tidak bisa kita mengatakan ngaji sifat 20 bid'ah, ngaji fikih mazhab Syafi'i kok enggak bid'ah. Padahal itu kan sama-sama produk daripada ijtihad ulama. Jadi kita pikniknya supaya agak jauh dikit bahwa ini ijtihad ulama. Oh, mengkaji sifat 20 itu bid'ah. Kalau begitu mengkaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu lebih bid'ah. Karena itu abad ke-8 disusun oleh Ibnu Taimiyah. Sedangkan sifat 20 ini abad ke-3 disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari bukan membuat agama baru. Imam Asy'ari menyusun ilmu tauhid secara sistematis. Imam Syafi'i menyusun ilmu fikih secara sistematis. Imam Ibnu Shalah menyusun ulumul hadis secara sistematis. Apakah sebelum Imam Ibnu Shalah tidak ada ilmu hadis? Ada. Tapi baru sistematisnya dalam muqaddimah Ibnu Shalah. Walaupun sebelum itu ada. Begitu juga tentang akidah ini. Apakah sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak ada sahabat Nabi, tabi'in yang paham akidah? Akidah itu dari mereka. Tapi disusun secara disiplin ilmu yang sistematis. Itu pada masa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa dia diberikan Allah keutamaan? Iya, sama kenapa Allah berikan keutamaan kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Malik bin Anas. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih mereka. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, tapi ada yang lebih tinggi lagi yaitu orang berilmu. Sama-sama beriman, tapi yang ini lebih tinggi karena dia ada ilmu. Nah, ini tentang bahwa ini adalah disusun ulama untuk menangkis. Lalu kemudian ada seorang mengatakan, waktu saya tadi malam menyendiri di tengah malam, tiba-tiba ruh saya naik ke langit. Lalu saya melihat ada Tuhan berwarna hitam. Itu dengan automatically terbantahkan dengan sifat 20. Sifat yang mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau kita pejamkan mata, nampak warna hitam duduk. Itu bukan Tuhan. Karena Tuhan mukhalafatuhu lil hawadis. Dia berbeda dengan makhluk. Dari mana datang kaedah itu? Dari ayat Quran. Ayat mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, yang selevel, yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi ulama mengambil ayat, diambil substansi saripati maknanya, mereka godok, maka jadilah sifat 20 tadi untuk mengenalkan Allah, sekaligus untuk memfilter agama, aliran, sempalan, kelompok yang mempertuhankan yang tidak layak menjadi Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, menyarankan, kalau ngaji akidah, pakailah buku simpel 50. Sifat 50. Loh, kok membengkak jadi 50? Karena di situ ada sifat Nabi, ada sifat Al-Quran, ada sifat malaikat. Disusun secara sistematis oleh Singa Aswaja, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, alumni Sidogiri. Videonya banyak, buku-bukunya jelas. Kami di pondok awal-awal menghatamkan itu ke santri. Ini tentang akidah, supaya orang benar akidahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana bukunya Ustaz? Tulis di Google. Tulis di Google. Tulis di Google. Sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Kiai Haji
Idrus Ramli. Sifat 50, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Haji Idrus Ramli. Simple ini untuk akidah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah cukup? Orang Yahudi mengatakan saya percaya kepada Allah. Orang Nasrani juga mengatakan saya percaya kepada Allah. Maka turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan hanya jalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa mencari jalan di luar jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sifat Allah, sifat Nabi, sifat malaikat, sifat Al-Quran, sifat orang beriman. Nah, itu dibahas tuntas. Kalau bisa dikhatamkan. Sifat 50. Nanti baru buka yang kitab bahasa Arab. Dari mulai yang paling kecil. Aqidatul Awam. Baru syarahnya. Jala'ul Afham. Nah, ini semua adalah untuk ngaji. Jadi bagaimana supaya jamaah ini ngaji. Tabligh akbar penting. Tausiah penting. Tapi ngaji kembali baca kitab amat sangat bagus. Ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah bertuhan, apakah cukup? Belum. Itu baru keyakinan. Apa bukti keyakinan itu benar? Diiringi dengan sholat. Makanya antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Melaksanakan sholat. Nabi SAW melaksanakan sholat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang sekarang tidak sholat, lalu ngikut siapa? Islam siapa yang diikut? Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat. Pada saat perang Ahzab, perang Khandaq, karena hebatnya serangan dari orang kafir musyrik, berkoalisi 3 partai. Partai kafir, partai munafik, partai Yahudi. Maka tertinggal sholat, diganti Nabi di saat malam. Kalau musafir ada namanya qasar, ada namanya jama'. Kalau sholat yang tertinggal, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menebus mengganti kecuali sholat itu sendiri. Sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini semua adalah cara beribadah. Karena manusia ini kalau tidak diajarkan cara beribadah, dia akan membuat sendiri. Dia akan menyembah pohon rindang, akan menyembah sungai, menyembah laut, menyembah patung. Maka kata Nabi, man ahdasa, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun, maka dia mardud, ditolak, tidak diterima Allah. Syarat amal itu diterima adalah mesti ada tuntunannya, dasarnya, dalilnya, legitimasi hukumnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa bukti orang beriman? Sholat. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti dia tidak beriman. Kalau dia percaya Allah itu ada, maka dia menyembah Allah.
Banyak orang yang tidak Islam tapi percaya Tuhan ada. Dia tidak ateis, dia percaya pada Tuhan, tapi masih musyrik, mempersekutukan Tuhan. Atau Tuhan yang dia maksud bukan Allah, maka dimurnikan, masuk Islam dia. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tunggal, bukan dua, bukan tiga. Allahus samad, meminta hanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak dikandung. Dia tidak keluar dari rahim. Dia tidak keluar dari kemaluan. Dia tidak kena najis darah nifas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, selevel, sama dengan dia. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat fisik zahirnya. Kita diberitahu sifat-sifatnya, nama-namanya. Walillahil asma'ul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, panggillah dia, serulah dia dengan nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafiq, Ya Mu'izz. Lalu kemudian di antara ibadah itu adalah anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Ada yang ibadah itu sifatnya badan, tegak, ruku, sujud, salat. Ibadah yang sifatnya harta, zakat, infak, wakaf, sedekah. Wa tasuma ramadan, syahadat, salat, zakat, puasa. Yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, melaksanakan puasa nazar. Yang ketiga, melaksanakan puasa bayar dam, mestinya seekor kambing waktu melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, atau melanggar larangan tapi tidak mampu, fasyamu salasati ayyamin, salasata ayyamin. Fasyamu salasati ayyamin fil haji, 3 hari di tanah suci, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika sudah pulang. Atau membayar puasa kafarat sumpah. Itu semua wajib. Membayar puasa qadha, mengganti puasa yang tinggal. Nah, ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasuma ramadan. Yang terakhir, yang kelima, wa tahujjal baita in istata'tu. Wa tahujjal bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Tapi ada sambungannya, ini istata'ta ilaihi sabila, kalau sanggup, kalau mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada duit. Duit ada, badan sakit. Badan sehat, duit tak ada. Badan sehat, harta ada, tapi ada keluarga yang ditinggalkan, tak makan, tidak juga bisa. Ilmunya sudah ada, badan sehat, baligh, muslim, berakal, maka melaksanakan haji. Ada niatnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya, ada tartib. Tartib itu dilaksanakan secara berurutan, jangan sa'i dulu baru tawaf. Maka ini semua adalah ibadah rukun dasar tiang agama Islam. Siapa yang masuk Islam maka melaksanakan, siapa yang meninggalkan ini maka dia kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubat nasuha. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Saudara, kawan, sahabat kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah kawanku, sahabatku itu hidayah ya Allah. Mereka melakukan ini karena tak tahu. Orang yang tak tahu dikasih tahu. Orang yang tak mau tahu, ini yang agak susah kita. Maka jangan pernah bosan memberitahu. Susah ngomong, langsung buat video. Segan buat tulisan, buat novel. Banyak cara berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan suri tauladan yang baik. Sebagaimana biasa kita sampai 20.40.
Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Kita akan bahas dalam tanya jawab interaktif. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.